Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan terkait mengenai masalah bid'ah. Saya sampaikan bahwa bid'ah itu ada kaidahnya. Kaidahnya adalah man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu. Pertama adalah perkara yang baru. Kedua, dalam fi amrina hadza, urusan agama, syariat. Kemudian yang ketiga, ma laisa minhu, tidak bersumber dari syariat atau tidak ada isyarat darinya. Maka kalau perkara itu baru dan bukan urusan agama, maka bukan bid'ah. Kipas angin misalnya, mikrofon misalnya. Karena bid'ah itu hanya fi amrina hadza, dalam urusan agama, bukan urusan yang lain. Itu sudah dijelaskan dalam hadis Nabi. Kemudian juga yang dilakukan oleh khalifah yang 4 itu juga bukan bid'ah, karena Nabi menyebut sunnatil khulafa'ir rasyidin. Tadi sudah kita sampaikan, yang dikerjakan oleh Nabi itu sunnah, yang dikerjakan oleh khulafa'ur rasyidin itu juga sunnah. Maka kalau khulafa'ur rasyidin mengerjakan itu sunnah. Contoh misalnya terkait dengan yang dikerjakan khulafa'ur rasyidin, tadi kita sampaikan azan Jumat 2 kali, itu bukan bid'ah, itu sunnah, karena Nabi sudah menyebut wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Demikian pula sholat taraweh lebih dari 11 rakaat, itu dikerjakan khulafa'ur rasyidin, maka itu juga sunnah khulafa'ur rasyidin. Kemudian di dalam konteks amaliyah, misalnya kita mau ruqyah rumah, lalu membaca Al-Baqarah, ada yang membaca ayat kursi di sudut-sudut, ada yang membaca ayat-ayat ruqyah secara umum. Untuk ruqyah itu ada kaidahnya. Kaidahnya adalah i'ridu alayya ruqakum la ba'sa ma lam yakun fihi syirkun. Tunjukkan kepadaku ruqyahmu tidak apa-apa selama tidak syirik. Jadi dalam ruqyah itu selama tidak syirik boleh. Suratnya bisa misalnya ruqyah rumah, bacakan ayat kursi di sudut-sudut sama di tengah misalnya, ya monggo selama tidak syirik. Untuk ruqyah memang Nabi mengatakan begitu. Ada orang sakit, dibacakan misalnya Al-Fatihah, dibacakan, ya monggo, ini tidak masalah, karena ruqyah itu prinsipnya selama tidak syirik. Dan ada kaidah lain nanti. Kaidahnya misalnya dengan bahasa apa saja yang bisa dipahami. Artinya ruqyah itu tidak harus bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia dan itu tidak bid'ah. Contohnya ukhruj antu Allah diganti dengan keluarlah kalian wahai setan misalnya. Boleh enggak? Boleh. Jadi tidak harus bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, kalau itu berefek, semuanya terjadi dengan takdir Allah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi amaliyah yang sifatnya pribadi, itu setiap kita silakan kalau misalnya itu sifatnya pribadi. Hari ini mau baca Al-Quran, menargetkan untuk diri sendiri, mampu setiap hari 1 juz, boleh enggak? Boleh, asal bukan sebuah keharusan. Artinya kalau pas capek ya enggak baca. Jadi untuk amaliyah yang sifatnya diri sendiri, monggo kalau misalnya mau mengukur satu amalan. Misalnya saya hari ini akan istighfar berapa kali misalnya, sak kesele, monggo. Wah ini ada waktu ini sekitar 30 menit, saya mau gunakan membaca istighfar, cukup nih untuk 100 kali, boleh enggak? Ya boleh, karena ini sifatnya pribadi. Tapi kalau kemudian menentukan
setiap pagi sebelum masuk kantor membaca istighfar 100 kali. Caranya seperti ini. Syaratnya begini, lah tidak boleh. Jadi bedakan antara zikir yang sifatnya pribadi, kemudian mengazamkan secara pribadi, dengan sesuatu yang kemudian diumumkan ke publik. Itu beda. Maka yang diumumkan ke publik itu satu, dia ketika tidak ada jenis, jangan tentukan jenis. Mau sedekah misalnya, dalam rupa jenisnya apa, ya tidak perlu ditentukan. Kalau kemudian ditentukan, ini mau sedekah kurban, sudah ditentukan oleh syariat kambing, lalu dia buat ketentuan kelinci, ya tidak boleh. Kalau kemudian ketentuannya tidak ada, artinya jenisnya bebas. Jenisnya bebas. Kemudian untuk kasus sedekah sesuai dengan kebutuhan, karena sedekah ini umum. Jadi kalau sedekah ini umum, sesuai dengan kebutuhan. Apa kebutuhannya? Sedekahnya sesuai dengan kebutuhan. Jangan menentukan yang aneh-aneh yang tidak sesuai kebutuhan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hadir anak-anak ditentukan sedekah sambal gepeng, kepedesan malan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Yang kemudian waktu, tidak boleh menganggap ada waktu yang lebih afdol untuk melakukan tata cara ibadah itu. Kalau menganggap lebih afdol hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, nah dalilnya mana? Nah. Kemudian tempat, tidak boleh menentukan tempat. Menganggap kalau di bawah pohon beringin lebih afdol, dalilnya mana? Menganggap kalau di kuburan tua lebih utama, dalilnya mana? Nah, kemudian menganggap kalau dengan urutan, kalau urutan ini lebih utama, maka dalilnya mana? Selama tidak ditentukan urutan tata caranya, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan jenisnya, tidak ditentukan bilangannya, artinya bebas. Bisa bilangan berapa saja, bisa waktunya di mana saja, tempatnya di mana saja, caranya bagaimana saja. Maka ketika kemudian kita menentukan, kemudian ini dilakukan secara bersama-sama dan dianggap sebagai bagian dari tuntunan agama, maka ini adalah sesuatu yang baru atau bid'ah. Tetapi berbeda ketika seseorang kemudian di waktu senggang dia mengazamkan dirinya setelah subuh ada waktu sebelum masuk kantor cukup untuk membaca Al-Quran 1 juz. Boleh enggak? Ya boleh. Kemudian ketika sore selepas maghrib, karena tidak ada aktivitas lain, lalu mengazamkan, saya setelah maghrib sendiri loh ini, bukan untuk bersama-sama, dia beristighfar. Boleh enggak? Boleh. Saya mau istighfar sampai isya misalnya, ya silahkan. Tetapi kalau kemudian sudah diumumkan atau mengajak orang dan menentukan itu lebih afdol, beda cerita. Maka itu sesuatu yang bid'ah, tidak ada tuntunannya. Tetapi kalau memang senggangnya pagi, zikirnya pagi, senggangnya siang, siang. Termasuk dalam masalah tempat, ya memang adanya tempat di situ, ya silahkan. Maka perhatikan tadi, 1 bilangan, 2 tempat, 3 waktu, 4 cara, 5 jenis. Yang pasti niatnya harus lillah kalau ibadah itu. Maka 5 hal ini selama tidak ada ketentuan tidak perlu kita menentukan. Kalau amaliyah, zikir-zikir yang sifatnya personal, yang sifatnya pribadi, itu artinya setiap kita silahkan kalau mau zikir yang sifatnya
pribadi. Atau sholat lail itu ada isyaratnya, jumlah rakaat tidak terbatas. Sholat lail itu masna selama caranya 2 rakaat, lalu kita mengazamkan, meniatkan saya mau 37 rakaat, boleh apa enggak? Boleh. Nah, yang tidak boleh itu kemudian kita membuat ketentuan tanpa adanya sumber, tanpa adanya dalil. Nah, jadi berbeda sesuatu yang sifatnya personal dengan sesuatu yang sifatnya umum. Nah, demikian terkait mengenai masalah jawaban pertanyaan tentang masalah bid'ah. Maka jangan kaget nanti kalau membaca, para ulama itu ada yang mengamalkan kalau pagi membaca zikir sekian kali misalnya, atau ada yang sholatnya lebih dari 11, ada yang 37 rakaat misalnya sholat lail, ada yang lebih dari ada yang 23 misalnya, ada yang 37, ada yang 47. Nah, maka itu sifatnya dalam hal yang semacam ini karena memang ada isyarat dari Nabi masna. Nah, adapun zikir bilangannya bebas. Nah, kalau memang kita ada waktu kemudian kita gunakan untuk berzikir, ya silahkan berzikir berapa saja sesuai dengan waktu senggang kita, tanpa kemudian membuat bahwasanya waktu itu lebih utama, tanpa membuat ketentuan bahwa bilangan itu lebih utama. Kenapa bilangan itu yang dipilih? Lah waktunya memang cukup untuk segitu. Nah, kenapa waktu itu yang dipilih? Ya karena memang slownya waktu itu, bukan karena ada keutamaan. Karena sebagian orang kenapa hari yang ke-7? Karena ruhnya begini dan begitu. Kenapa hari yang ke-100? Karena sudah begini dan begitu. Lah dalilnya dari mana? Nah, jadi bisa dipahami ya, tentang masalah pengertian bid'ah. Wallahu alam bishawab.